Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, saya Novita Berliana Pitupulu akan menjelaskan tentang skala prioritas dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10. Yuk kita mulai. Nah, di slide pertama ada pengertian dari skala prioritas. Apa sih skala prioritas itu? Skala prioritas adalah urutan kebutuhan manusia dari yang paling penting dan mendesak sampai yang kurang penting. Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber dayanya terbatas, maka kita perlu menyusun prioritas supaya kebutuhan utama bisa tetap terpenuhi. Selanjutnya ada tujuan dari penyusunan skala prioritas. Yang pertama, memenuhi kebutuhan secara tepat. Karena kebutuhan manusia banyak, sementara sumber dayanya terbatas, skala prioritas membantu untuk menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan supaya hidup tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, menghindari pemborosan. Dengan menyusun urutan kebutuhan, kita tidak mudah membeli atau menggunakan sesuatu yang sebenarnya belum penting atau tidak mendesak. Yang ketiga, mengatur penggunaan sumber daya. Skala prioritas membantu pembagian uang atau barang secara lebih efisien. Misalnya, uang bulanan bisa dibagi untuk kebutuhan penting dulu, baru sisanya untuk hiburan. Dan yang terakhir, membantu mengambil keputusan. Saat harus memilih antara dua kebutuhan, skala prioritas menjadi panduan untuk menentukan mana yang lebih penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, di slide keempat ada jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer itu adalah kebutuhan dasar, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua ada sekunder, yaitu kebutuhan tambahan seperti HP, sepeda, atau pakaian bagus. Yang terakhir ada tersier, kebutuhan mewah, mobil sport ataupun barang branded. Lalu ada faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Dalam menyusun skala prioritas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang. Misalnya, pendapatan, umur, status sosial, selera, harga barang, hingga lingkungan sekitar. Faktor-faktor ini membuat setiap orang memiliki skala prioritas yang berbeda-beda. Berikutnya ada contoh dari skala prioritas. Sebagai contohnya, seorang siswa biasanya memiliki kebutuhan seperti membeli buku, membayar transportasi, membeli kuota internet, jajan, dan yang terakhir rekreasi. Dari semua itu, kebutuhan yang paling penting adalah buku dan transportasi. Karena itu, keduanya ditempatkan di urutan paling pertama. Di slide 7 ada manfaat penyusunan skala prioritas. Yang pertama, mengelola keuangan lebih baik. Dengan mengetahui kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu, uang dapat digunakan secara lebih teratur dan tidak cepat habis. Yang kedua, mendahulukan kebutuhan yang penting. Skala prioritas membantu memastikan kebutuhan utama seperti makan, transportasi, dan pendidikan terpenuhi sebelum membeli hal-hal yang sifatnya hiburan atau keinginan. Yang ketiga, mencegah hutang atau pemborosan. Karena pengeluaran sudah direncanakan sesuai prioritas, seseorang tidak mudah tergoda membeli barang yang tidak dibutuhkan, sehingga terhindar dari hutang atau pengeluaran yang sia-sia. Dan yang keempat, membantu mencapai tujuan finansial. Saat pengeluaran terkontrol dan kebutuhan utama terpenuhi, seseorang lebih mudah menyisihkan uang untuk menabung, investasi, atau mencapai tujuan jangka panjang lainnya. Jadi, teman-teman, melalui skala prioritas, kita dapat menggunakan sumber daya secara lebih bijak dan terarah. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.